Oke, selamat siang, jelang sore, anak-anak mahasiswa jurusan otomotif, juga bapak-bapak ibu sekalian yang punya hobi untuk mempelajari dan baik teori maupun praktek tentang kendaraan listrik. Maka pada saat ini kita akan melanjutkan pelatihan atau training online seri kedua. Ya, kalau kemarin seri satu, ini seri kedua lah. Dan seri kedua ini kami dari Direktorat Inovasi Universitas Malam akan membawakan tentang bagaimana mengontrol sebuah motor listrik, baik itu apa, sinkronos, asinkron, permanen magnet ground motor dengan menggunakan metode space vector modulation atau step space vector pulse width modulation. Jadi untuk itu maka singkat saja langsung akan belajar uh, materinya. Ya, ini bisa dilihat ya, ya, dengan sempurna dan suara juga bisa didengar, misalnya. Oke, tapi di sini uh, bisa dilihat bahwa uh, sebuah space vektor atau medan vektor daripada sebuah motor listrik, di mana dalam sebuah motor listrik itu ada 3 buah medan vektor. Yang pertama adalah dasar minggu lalu, yaitu medan vektor ABC yang 3 dimensi, dan ada medan vektor 2 dimensi atau Clark, yaitu alpha beta 0, dan yang terakhir kemarin adalah space vector atau ruang vektor daripada park atau QD, kuadrat dan direct axis. Nah, kita mulai dulu dengan yang space vector 3 dimensi atau 3 base. Di sini ada B, ada sumbu B, sumbu A, sumbu C, gitu ya. Nah, ini sumbu B juga ada yang bagian positif dan ada juga negatif. Demikian pula sumbu A juga ada yang bagian positif dan bagian negatif. Sementara juga ada sumbu C itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa eh, nanti dalam pengendalian menggunakan inverter dengan kontrol microcontroller, ya, atau dengan micro apa ECU lah, ECU daripada apa namanya inverter gitu ya, itu dibagi menjadi 6 sektor ya. Nanti akan kami jelaskan apa maksudnya. Sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang contoh begini. Saya beri contoh langsung ya. Misalkan ada sebuah vektor rotor atau vektor stator sebagai berikut ya. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah vektor. Vektor yang berada di sektor 1 ya. Kita tarik tentunya seperti biasa, kita tarik apa namanya ini ya. Koreksinya yang ke arah A itu adalah positif ya, betul ya. Kemudian juga ke arah sumbu B, kayaknya positif ini. Ini jumlahnya kecil tapi positif ya. Dan juga ke sumbu C, ya. C itu negatif ya. Nah, sehingga apa? Ini uh, resultan daripada
eh, ketiga gaya ini, ketiga vektor, yaitu A, B, C ini membentuk sebuah resultan yaitu vektor V. Dan ini bisa berupa stator maupun rotor ya. Gitu. Berarti kita lihat di sini bahwa yang A itu positif, kemudian yang B juga positif, tapi yang C adalah negatif ya. Gitu ya. Oke, berarti artinya apa? Artinya kita bisa lihat di sini. Kalau kita gambarkan secara, nah ini ya, kita gambarkan secara ini. Berarti apa yang terjadi? Di sini tentunya arus akan mengalir melalui A ya, kumparan A. Kumparan A mengalir berarti yang kita buka di sini adalah A, di sini yang adalah yang ini ada 6 IGBT yang seperti yang sudah saya katakan kemarin ya, ada IGBT itu yang kontrol IGBT ya. Ada 6 IGBT itu yang biasanya yang atas itu disebut dengan IGBT yang high ya, high. Dan yang 3 yang di bawah itu yang low. Nah, di sini yang terbuka adalah bagian IGBT A tapi yang high ya. Makanya di sini untuk A ini ada A, B, dan yang terakhir itu C. Tentunya di sini karena ini yang dibuka A adalah high, maka ini bernilai 1 ya, A bernilai 1. Kemudian karena arus dibuka melalui IGBT yang high yang atas 1 itu yang A, tentunya dia harus mencari ini negatif ya. Ini ada positif juga di sini. Oh maaf ya, ini mungkin bisa saya hapus. Ini agaknya condongnya ke sini nih ya. Saya hapus. Yang ini saya hapus sebentar. Hapus. Eh, saya hapus. Jadi sebetulnya gini, bisa saya katakan begini. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi aslinya kan begini, ini agak negatif nih. Oke, ini vektor vektor stator atau rotor ya. Nah, proyeksinya ini yang harus lebih teliti gambarnya ya. Memang. Ini adalah yang A positif, ya, A positif. Kemudian yang negatif, B negatif. Sedangkan yang C negatif juga. Berarti di sini arus mengalir melalui A, kumparan A berarti apa? Kita buka yang di sini. Ini bentuknya adalah yang high, high, yang low kan. Ini yang dibuka yang ini, yang apa? Yang A ya. A itu dibuka yang high, yang atas itu. Sedangkan yang karena yang bawah itu sebagai negatif, yang B maupun C, maka di sini yang dibuka yang low. Makanya di sini B juga 0, 0 itu artinya negatif, atau dialir ya, tegangan lemah ya. Yang C juga 0, jadi 1, 0, 0. Nah, 1, 0, 0 itu yang disebut vektor ya. Jadi vektor 1 itu, V1 itu adalah ini, digambarkan. Vektor itu kan 3 komponen toh. 3 komponen contohnya bukan. Contohnya di sini 3 komponen. Jadi 1, 0, 0. Ini yang dimaksud vektor. Makanya ini yang dimaksud dengan kontrol vektor itu nanti seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian mungkin ada lagi contoh yang lain lagi ya. Kalau ini kita coba, eh, misalnya di sini nanti ada lagi yang di sebelah sini. Satunya di situ, satunya di sini. Oke. Nggak ada, oh, maaf kalau ini apa kalau kita hapus ya, kita hapus. Misalkan ada lagi sebuah vektor yang arahnya di sini, bukan lagi di sini tapi di sini. Oke. Kalau udah di sini kita tarik anunya apa namanya proyeksinya. Di sini terlihat bahwa A itu adalah positif. Positif.
Kemudian apa namanya? eh yang B positif, hanya C aja yang negatif. Berarti kita lihat di sini kalau kondisinya seperti ini, berarti kan C-nya yang C hanya negatif, yang C saja. Sedangkan AB-nya positif, berarti arus mengalir melalui A dan B. Kumparan A dan B berarti mestinya yang terbuka A-nya adalah high ya, kemudian B-nya high, hanya C yang low kan gitu. Ya, kita coba ya. Oke. Nah ini, jadi kita lihat di sini bahwa posisi yang di sektor 2 tadi sektor 1 ya. Di sektor 2 tadi ternyata menjadi B positif, A positif, hanya C yang positif. Berarti bisa kita lihat di sini yang terbuka adalah yang ini, yang apa? Ini, ini high ya. Tadi saya bilang high, ini low. Berarti yang terbuka adalah high, B dan A dan B, C-nya sendiri yang low. Jadi makanya di sini kalau ini A, B, C, maka apa vektor kontrolnya adalah 110 ya, ya. Karena A-nya 1, B-nya 1, artinya on semua yang high karena dia bermuatan positif dua-duanya, sedangkan yang negatif banyak C, berarti hanya C-nya yang 0. Jadi matrik kontrolnya adalah P2, tadi kan P1, karena P2 sama dengan 1, 1, 0 ya. Nah, itu nanti kita tulis. Berarti V1, V1 tadi posisinya kan di sini nih. Posisinya di daerah sini berarti V1 itu adalah waktu pertama kali saya jelaskan tadi kan berarti adalah vektornya adalah 1, 1, 0. Sudah melewati sektor 2 ya, sudah menjadi P2 ya. Kontrolnya sudah menjadi P2 kontrolnya yaitu apa namanya? Sama dengan 1, 1, 0 ya. Tolong diperhatikan semuanya ya. Ini sudah masuk ke vektor 2. Nanti kalau dia masuk ke sektor 3 lain lagi gitu ya. Jadi ini nanti akan kita jelaskan ya. Siapa yang mengendalikan 110 ya? Sorry, ini biru ini apa namanya 100 ya. 111 sorry, hapus ya. Ini yang 0, ini 0. Nah, 100 tadi ya. Oh, sedangkan ini adalah 110. Siapa yang mengendalikan ini ada nanti ada microcontroller ya atau eh, ECU yang ada di inverter. Kita tahu bahwa sistem digital itu selalu 0, 1, 0, 1. Ya. Kalau nggak 0 ya 1. Jadi nanti untuk V1 itu kontrol vektornya adalah 1, 0, 0 logikanya ya. Nanti maksudnya matrik apa vektor logikanya adalah 1, 0, 0. Tapi kalau sudah masuk ke sektor 2 nanti uh, vektor kontrolnya adalah 1, 1, 0 dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita teruskan akan jadi seperti ini. Jadi komplit. Berarti ada berapa sektor? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ada V1, V2, ini ada V3 ya nanti ya. Ini ada V4 ya. Beda-beda nanti ya. Tidak yang angkanya berbeda, tidak 110 lagi. V3 nanti tidak tahu bagaimana ya. Itu bisa kita hitung, ya bisa kita analisa dengan cara seperti yang saya contohkan ini ya. Sini ada V4 ya, ada V5 ya, ada V6. Jadi ada 6 sektor ya, 6 posisi kontrol 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 apa? Kontrol vektor. Oke, kalau kita lanjut sempurnakan semua dari semua sampai keliling 6 sektor sebagai berikut. Pak, ini saya oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi seperti ini. Komplit ini. Jadi ada V1, V2, V3 ya, V4, V5, V6 sampai 6 ya. Tuh, itu dulu. Kalau yang V7 sama V10 nanti akan saya jelaskan. Ada
Itu mau ada punya apa tujuan lain ya. Jadi yang penting ini V1, V2, V3 sampai V6. Dan di sini juga sama dengan yang tadi ada sektor ya. Sudah saya gambarkan tadi ada mulai dari sektor satu ya, sektor satu, sektor 2, sektor 3, ada sektor 4, ada sektor 5, ya, ada sektor 6 gitu ya. Semua dikontrol seperti ini cara kerjanya dari inverter terhadap kontrol 3 fase motor listrik ya. Ini yang disebut dengan kontrol apa kuadran atau sektor ya. Jadi ada 6 sektor. Ini yang biasanya dipakai oleh apa namanya space vector control. Ada baik itu space vector modulation, space vector PWM atau pulse width modulation maupun nanti longitudinal pulse width modulation juga ada. Jadi ada longitudinal, ada yang apa namanya uh, space vector ya. Nah, nanti untuk di sini contohnya V1 itu mulai dari 100 ya kan gitu kan. Tapi ini ada batas tertentu mulai kapan pindahnya antara V00 menjadi V malih 100 menjadi 110 itu pindahnya di mana pindahnya. Itu perlu Anda ketahui dengan jeli ya. Kalau kita analisa dengan benar, pindahnya mulai dari sini. Jadi tegak lurus terhadap contohnya ini dari V1 ingin ke V2 misalkan. Pindahnya di mana? Untuk tahu pindahnya kita lihat ini apa namanya sumbu B ya. Sumbu B ini kita tarik tegak lurus. Nah, di sini kalau udah tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu B, di sinilah mulai pindah dia. Mulai pindah dari V100 menjadi 110 pindah sini ya. Nah, di sini apa? Di sini kalau boleh saya bilang V tengah-tengah ya, kita sebut aja V antara 1 2 gitu ya. Itu nanti logikanya adalah ini 1 ya. Nah, karena di sini kan 0 nih, B-nya kan 0 ya. Nah, di sini adalah 0. Karena ini kan tadinya B1 karena dia di tengah-tengah menjadi 0 ya. Ini enggak ini enggak dihidupkan ya, 0. Oh, B-nya 0 kemudian kalau kita lihat C-nya juga juga apa namanya? Boleh maaf. Jadi eh, saya ulangi lagi jadi gini. Nah, kalau kalau kita lihat di sini ya, maka kita lihat di sistem ini. Kalau kita persis di tengah-tengah B-nya, berarti kan B-nya kan 0. Ya ada enggak plus, enggak min gitu kan. Tapi yang C-nya itu jelas pasti 0 karena negatif sini. Ini negatif. Jadi tapi A-nya plus gitu loh. A-nya plus. Jadi A-nya itu bisa dibilang plus gitu ya. A-nya plus ya. Terus yang ini kan 0 nih apa min, yang S-nya min, S-nya. Yang apa sorry, yang C-nya kan min. Min, tetapi B-nya posisi 0, jadi begini. Ah, gitu ya. Ini V antara 1 2. Jadi ada tengah-tengahnya sekarang. Nilainya tidak hanya apa 110 tapi ada plus ya, 0 min. Jadi min itu lebih kecil daripada 0, tapi plus lebih besar dari 0, tengah-tengah. Nah, sampai mana ini bisa berubah dari 110 menjadi 010 itu gampang caranya. Ambil sumbu A, ambil tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya tegak lurus ya. Nah, di sini pasti sudah berganti nih. Dari 110 berubah jadi 010 gitu loh. Ya, jadi ini bisa aja tambahkan ya, nggak apa ya. Vektor antara 2 menuju ke 3. Apa nilainya? Kita lihat pelan-pelan ya. Nilainya adalah di sini kan jelas bahwa B-nya itu kan positif nih, ya kan? B-nya kan positif. Kita tulis yang tengah positif dulu. Nah, sedangkan C, ya, C lihat nih. C-nya apa? C-nya.
C-nya negatif, ya kan? Negatif. Tapi A-nya, di sini A posisinya nol. Nah, sini ya. Oke, sekali. Kemudian di tengah-tengah antara perubahan dari V3 ke V4, ya, 010 ke 011 itu bagaimana? Gampang, kita ambil sumbu Z, sumbu C. Sumbu C ini kita tengah-tengahnya kita tegak luruskan. Nah, pecah jadi dua. Nah, di sini berarti antara V dari 3 menuju 4 kan? Menuju 4. Apa logikanya? Logikanya adalah kita lihat saja dari kita lihat kalau ini jelas ke sana hanya negatif, ya kan? Negatif. Ya enggak? Hanya negatif ini. Berarti ini kita tulis saja negatif dulu A. Kemudian kita lihat sini. Ini apa B-nya? B-nya apa ini? Ya. B-nya positif, ya kan? Positif ini. Nah, B-nya positif ini. A-nya negatif, B-nya positif. Nah, C-nya 0, ya karena di tengah-tengah. Oke, bagus ya. Terakhir di tengah-tengah ini, bagaimana bergerak antara pergerakan antara V4 ke V5? Ya, 0, 1, 1 mulai berubah menjadi 0, 1, 1 itu di mana? Di daerah mana? Gampang. Lihat sumbu B ya, kita tarik tegak lurus tengah-tengah. Nah, gitu ya. Di sini pergerakan antara V4 menuju ke V5 gitu ya. Dan apa logikanya? Logika kontrol vektornya itu adalah kita lihat. Kalau posisinya di sini, otomatis kan kalau kita tarik ke sini kan jelas jelas A-nya 0 nih. A-nya min, sorry, A-nya min. A-nya min, ya, A-nya min. Kemudian kita tarik ke sini, C. Nah, C-nya positif, ya. C-nya positif di sini, C-nya positif, ya. Tetapi B-nya, B-nya 0, berarti tengahnya 0. Nah, ya, berarti untuk V 4 menuju 5 itu adalah min 0 plus. Ya, itu mulai bergantinya di sini. Artinya kalau udah melebihi ini, dia udah 001 gitu. Kalau kurang dari titik yang V45 ini ke sini ke bawah dikit, mundur, itu pengendaliannya sudah 011. Ya. Kemudian kita tarik ini sama antara pergerakan antara 001 berubah menjadi 010 atau V5 menjadi V6 itu posisi titik mana sih? Ternyata titik sini. Kalau dia sudah berubah ke sini, dia sudah bergerak ke sini, dia sudah 101. Tapi kalau masih di sini, dia 001. Nah, di mana batasnya? Batasnya di tengah-tengah ini kita tarik garis tengah sumbu A ini ya kita. Nah, kemudian kita tarik proyeksinya selalu gitu. Ternyata di sini C-nya adalah plus ya. C-nya plus ya toh. B-nya min. Ya min. Jadi V dari 5 menuju ke 6, ke 6 itu adalah logikanya adalah apa tadi? C-nya plus, gitu. C-nya plus, ya kan? Kemudian B-nya tadi, C-nya ini kan di sini nih. C-nya plus, B-nya apa ini? Main. B-nya main. A-nya 0, karena di tengah-tengah. Nah, A-nya 0. Oke. Nah, terakhir aja yang sini. Itu saja caranya ya. Bagaimana di sini antara V6 menuju ke V1 lagi ya. Siklus kan? 6 ke 1. Tiganya adalah selalu kita tarik garis. Ya. Ini ke B-nya apa? B-nya negatif. Itu negatif. A-nya kita lihat sini positif. Sedangkan C-nya 0. Nah, begitu ya. Itu apa cara melihat secara sempurna juga apa? Ini pergerakannya sudah sempurna ya. Dari sini, dari apa namanya sini ya, menuju ke sini sudah ya. Ini kan di tengah-tengahnya ada apa ya pergerakan ini di tengah ya. Yang V12 misalnya. Ini ada kalau ini V1 ke V2 sini ada V12 kan gini.
V12. Tuh. Dari sini ke sini, dari apa namanya V2 ke V3, mulai perubahannya di sini. Ya. Di V23 kan gitu. Kan? 23. Sama, ini juga sama. Ini nanti dari sini ke sana, ya, dari sini ke sini juga sama. Dari sini, itu di tengah-tengahnya juga ada perubahan seperti itu. Ya. Oke, jadi untuk ini yang 6 ini yang saya kasih apa 6 6 vektor kontrol ini atau 6 vektor 6 sektor ya, 6 sektor dari vektor kontrol ini V1 sampai V6 itu hanya untuk arahnya. Bagaimana logika mengendalikan IGBT tadi ya. Apakah high-nya yang on ya, apakah low-nya yang on gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan yang ini yang V77 ini anu apa ini kalau ini kan bekerjanya selalu bergantian ya antara low dan high ini kan bergantian. Kalau enggak ini contohnya P1 itu high-nya kan satu di atas. Low-nya 2 kan 002. Contohnya di ini V5. V5 itu apa low-nya satu ya, yang C itu ya. Sedangkan yang low-nya kan A sama B. Jadi selalu bergantian tergantung low sama sama high itu selalu muncul gitu. Cuma ada yang jumlahnya low-nya hanya satu ya atau low-nya dua, high-nya satu dan begitu. Tapi tidak pernah apa namanya low itu semuanya atau high semuanya itu on itu tidak pernah. Seperti ini contohnya. Nah ini contoh. Ini contoh V7 ini kan hanya high saja yang on, low-nya nggak ada, nggak terjadi. Kebalikan juga gitu. Di sini yang V0 ini itu sama, itu low-nya saja semua on, tapi high-nya nggak ada. Beda dengan yang 6 tadi. Yang 6, 6 vektor kontrol 1 sampai 6 tadi paling kalau nggak low ya high gitu ya. Low sama high bersamaan kan gitu ya. Low sama high bersamaan. Tapi kalau yang ini nggak low sama high tidak bersamaan. Salah satu kalau low semua, kalau high high semua. Apa fungsinya kalau gitu ini? Nah, fungsinya kan gini. Kalau ini itu adalah arahnya. Ini arah namanya. Ini kan arah vektor. Arah vektor itu dibentuk ya. Saya kasih warna lain biar jelas ya. Jadi kalau arah vektor, seperti ini arah vektor. Arah vektor itu dibentuk oleh P1 sampai dengan ya. Dengan gini V6. V6. Arahnya, jadi arahnya itu ke sana misalkan arahnya. Tapi besarnya atau panjangnya, ini kan meskipun arahnya ke sana, misalnya arahnya ke sana ya, arahnya ke sana ya. Tapi panjangnya beda-beda loh. Arahnya ke sana bisa saja panjangnya misalkan begini ya. Ini kalau panjang saya kasih warna hijau misalkan. Arahnya ke sana, ini panjangnya belum tentu. Ini panjangnya mungkin hanya sekian gitu loh. Panjangnya hanya sekian. Kekuatan magnetnya atau kekuatan apa Webernya ini, berapa Weber itu tidak sama. Sama dengan kalau posisinya Pak di sini bagaimana Pak? Belum tentu dia arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Belum tentu dia mungkin lebih tinggi di sini. Ya. Arahnya memang benar, tapi berapa panjangnya, berapa kekuatan kemagnetannya atau uh, apa namanya? Medan magnetnya atau medan listriknya itu bisa saja yang di tengah-tengah ini hanya kecil aja segini. Nah, gitu ya. Nah, nah, kalau panjang dan pendeknya atau magnitude ya, magnitude itu nilainya daripada vektor ini itu ditentukan oleh V7 dan V0 ini. Nah, contoh misalkan ini. Contoh aja misalkan ini ya. Contoh saya ambil contoh aja misalkan ini. V3 ini contoh. V3 panjangnya sekian. Nah, oke, saya tebal ini panjangnya. Kekuatan magnetnya atau kekuatan apa namanya medan listriknya sekian ya. Kalau arahnya itu jelas ditentukan oleh ini kan arahnya. Ini arah ya. Arahnya sudah ditentukan. Tetapi panjangnya ditentukan oleh apa tadi? Ditentukan oleh ini oleh siapa? Uh, P7 dan P0. Caranya begini, lihat.
perhatikan semuanya. Caranya begini, cara mengaturnya. Contohnya, aslinya kan ini nih, V3 itu aslinya kan arahnya kan ini. Kalau arah, saya tulis ya, sini ya. 0, 1, ya, 0. Gitu ya. Artinya apa? Artinya mengalir arus dari B keluar dari A dan C kan gitu kan. Ini kan karena ini A B C ini ya, ini kan bentar ya. Ini kan A kan. Ini kan B, ini kan C, ya kan? Ya. Jadi masuk arus dari dari B keluar melalui A dan C kan gitu. Berarti yang dihidupkan adalah apa? Ini dihidupkan jelas V3 itu mana ini ya kan gitu. Jadi masuk dari apa? B ini kan B nih. Keluar dari A yang low ya. Ini sama ini kan. Ini masuk dari sini, keluarnya ke sini kan. Nah, nah, caranya begini. Ini kalau full seperti ini, masuk dari B, keluar dari C secara bareng-bareng, maka apa maksimal apa, kemagnetannya maksimal karena arusnya juga mengalir tanpa halangan ya. Maksimal. Nah, supaya berkurang, supaya berkurang caranya bagaimana? Caranya begini, ini dimatikan dengan cara apa? Mau misal nih, misal dimatikan dengan cara dikasih logika apa V satu misalnya. Jadi diubah jadi satu, satu dan satu. Apa yang terjadi kalau gitu? Yang terjadi adalah apa? Nanti yang bawah itu jadi yang bawah itu jadi apa? Jadi nol nol ini, ya kan? Ini nol nol. Jadi nanti yang bawah itu jadi ini jadi gini. Jadi nantinya begini. Kalau ini diubah jadi satu satu, yang apa namanya yang atas, berarti nanti ini hidup, ya kan? Ini hidup. Ini saya kasih warna merah ya. Ini kan jadi hidup nih kalau kasih satu-satu ini hidup semua merah nih, ya kan? Ini juga merah kan? Nah, satu-satu. Sedangkan ini kan jadi apa? Jadi putih semua, sehingga arus nggak mengalir sama sekali. Jadi diputus. Arusnya diputus ini, diputus sehingga pada medan magnet ini akan nggak ada magnet beberapa saat, gitu ya. Setelah itu dikembalikan lagi dia. Kalau nggak ada kan kosong terus kan nggak jalan tuh mesin anu apa motor listriknya kan. Jadi suatu saat dia diubah lagi gini, kembalikan lagi ke sini lagi. Terus kembalikan lagi ke angka 111 ya gitu ya. Dihidupkan yang dengan V7 ya. Nah, gitu. Terus dan sebagainya. Jadi di sini ada V7 ya, V7. Terus ini kembalikan lagi V3 gitu ya. Nah, jadi pada saat posisi di sektor 2 bisa saja eh, medan vektor kontrolnya sebagai berikut ya. Lihat perhatikan sini. Vektor kontrolnya bisa gini. Pertama, berarti kan kalau ini A ya, ini maaf ya, ini B, ini C gitu ya. Maka kalau bisa saya gini kan ya. Nah, ini, ini. Pertama kali dia 010, artinya 0. Nah, sorry ya, ini saya misalkan ini A ya. Pertama kali eh, ini adalah V3. V3 itu kan 0, 1, 0 gitu kan. Ya toh? Tuh, V3 nih, V3. Terus setelah itu pindah menjadi V7. V7 itu apa? Satu, 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 gitu kan? Terus pindah lagi V3 lagi. 0, ya toh? Satu, oh, ya toh? Terus 0, 1, 0 lagi gitu ya. Tuh, 0, 0, 1, 0 lagi. Terus di sini 0 lagi karena ingin ingin apa medan apa istilahnya medan magnetnya ingin kuat ya. Jadi
agak diperlama ya. Istilahnya agak diperlama ini ya. On onnya diperlama onnya ya. Ya, diperlama. Maaf ya. Ini. Nah, ya. Di sini masih masih lagi on lagi supaya agak kuat nih kemagnetannya ya. Pertahankan dia berkaca. Tapi kalau udah terlalu kuat, di off kan lagi. Caranya bagaimana? Gampang, kasih satu, satu, satu. Pasti arus nggak mengalir. Nah, ya jadi nanti kalau kita gambar, ini kan ini on ya, sini on, ini jalan ya, on ya, ini on, ini off ya kan gitu kan, off, ya ini off, ini on lagi, ya, on lagi, ya, onnya lama gak ya, on lagi, baru off gitu ya. Jadi banyak on-nya daripada off-nya ya. Kalau banyak on-nya daripada off-nya berarti arusnya makin kuat yang mengalir ya. Berarti medan magnetnya semakin kuat. Berarti kekuatan magnet yang berwarna hijau ini makin kuat gitu. Jadi, nah itu ya kira-kira seperti itu. Jadi ininya semakin kuat ini, yang warna hijau ini makin kuat ini yang ini. Ya ini. Semakin banyak on berarti warna hijau ini makin panjang. Kalau semakin banyak off, semakin dikasih dengan V7, maka dia pendek gitu. Dia pendek, pendek. Arahnya sudah benar tapi pendek. Ya, itu kira-kira seperti itu. Dari kontrol vektornya itu. Demikian pula juga bisa dikasih V0 sama. Kalau ini dengan V0 juga bisa. Misalkan kalau V0 kan berarti di sini kan anu apa namanya? Ini kan ya kalau ini dikasih merah juga ini juga mati nggak ngalir juga ya. Nah, ini misalkan dikasih apa? Sorry, dikasih V0 gitu ya. Oh ini harus dulu ya. Oke. Ya, oke misalkan diganti sorry. Kolornya nggak jalan. Oke. Jadi kalau dikasih dengan V0 juga bisa nggak masalah gitu ya. Boleh juga, nggak apa-apa. Coba saya ulang lagi. Jadi bisa saja ini V0, V3 ya, kemudian eh, V V apa 6 ya gitu ya. V0 ya, V0 atau V3 lagi, V0 lagi. Jadi mematikannya off-nya itu bisa dengan cara dikasih V7 maupun V0 gitu. Ya, nggak masalah. Dia juga akan off kok. Dikasih dikasih V0 pun 00 juga akan harusnya akan off. Dikasih 111 ya, di sini juga akan off. Oke. Oke, kita akan lanjut kalau udah clear tentang itu ya. Oke. Nah, nanti apa namanya? Sebentar ya. Eh, ini. Jadi yang di sini 00 ya, ini 100 ya kan. Ini contoh kalau ini sudah ini vektor yang kita gambar tadi untuk menggerakkan apa namanya? Pergerakan daripada vektor eh, stator maupun vektor motor ya tadi. Itu harus seperti itu. Jadi apa namanya? Bisa digerakkan seperti itu. Oke. Saya pikir sampai sekian dulu, nanti kita akan lanjut pada seri ketiga ya. Pikir itu dulu. Seri ketiga nanti membahas kelanjutan dari seri kedua ini dan langsung eh, masuk pada sistem kontrolnya ya, gitu ya. Sistem kontrol. Jadi sistem kontrol itu yang bagaimana sih sebetulnya yang dimaksud itu yang ini. Jadi nanti kita akan lari ke sini ya. Hmm. Nah, ini sebagai rangkuman tadi ya yang saya tunjukkan ke Anda, saya jelaskan ya. Itu, nah itu yang tadi ya. Jadi kapan dia berubah dari
V1 ya, vektor 1 ke vektor 2 ya. Tengah-tengahnya itu ada plus 0 min ya kan gitu kan. Tapi kalau di uh, vektor 1 kan adanya plus apa atau 100 gitu kan. 100 di sini 110 gitu kan. Di sini vektor 3 min itu sama dengan anu ya, sama dengan 0 ya. 0 1 0 gitu ya. Tapi sebelum antar perpindahan itu ada di tengah-tengahnya ya seperti ini ya. Ada plus 0, ada nolnya, ada 3 tingkatan ya. 0 plus sama min ya. Ini juga sama. Ada min plus dan 0 gitu ya. Nah, sistem kontrol yang saya maksud yang mana? Itu yang seperti ini ya. Biar Anda paham apa sih maksudnya harus disisakan dalam 6 sektor itu bagaimana sih maksudnya itu ini ya. Ah, ya Bapak-bapak sekalian, di sini kan ini kan sebetulnya yang tadi mengendalikan kapan sih 6 sektor itu dikendalikan dengan vektor yang kita sebutkan tadi ya, ada 00, ada 100 dan sebagainya itu ambilnya dari sini, dari sensor fase ya, ABC itu ketahuan toh mana apakah 100 atau 001 kan gitu ya. Tapi sebetulnya eh, itu baru arahnya, tapi besarnya kita kan belum tahu. Besarnya itu kalau kalau arahnya itu jelas vektor 1 sampai vektor 6 ya itu arahnya ya. Arah ke apa namanya sektor 1 atau sektor 2 sektor 3 apa posisi sektor 5 dan sebagainya itu arahnya kan yang mengendalikan adalah S1 ya apa sampai S berapa tadi S6 ya di F1 sorry. Vektor 1 sampai kontrol vektor 1 sampai kontrol vektor 6 ya. Ya. Kalau sektornya ada 6 ya, sektor 1 sektor 2 sampai 6. Tapi yang posisi pengendaliannya itu adalah vektor 1 sampai vektor 6 juga kan. Nah, itu kan taunya dari ini sensor apa? Fase ya, ada I1, I2, IB, IA, IB dan IC ya atau ini harusnya kalau tegangannya kan PA, VB dan VC. Nah, tapi ingat bahwa dalam sistem kontrol itu sebelum kita menentukan besarnya, berapa besarnya amplitude atau panjangnya apa vektor itu kan dipengaruhi oleh tadi oleh apa V7 sama V0 tadi kan, yang 111 sama 00 tadi. Tapi sebelumnya itu kita dalam sistem kontrol tentunya perlu dari 3 fase itu diubah dulu jadi apa? Jadi anu sumbu park. Sumbu park itu kan berputar ya. Sudah kita bahas di sesi kedua kemarin ya. Ya. Kenapa kita transposisikan dari ABC ke park ya yang apa namanya QD itu ya. Karena park ini sumbunya kan berputar ya. Sedangkan vektornya yaitu vektor ABC tadi ya yang S1, S2, S3 itu tadi itu kan berputar juga ya, berputar juga itu. Tapi ingat dalam sistem park itu di samping vektornya juga berputar ya, Q dan D juga berputar, tapi sumbunya juga berputar. Tapi pada pada apa eh, space vektor yang di ABC itu vektornya berputar ya, vektor ABC-nya berputar, vektor stator maupun rotor ya. ABC-nya itu berputar, tapi sumbunya diam. Sumbu ABC-nya kan diam. Ya. Bedanya itu. Jadi nggak perlu kalau sumbunya diam, nggak berputar kan nggak perlu posisi posisi motornya berputar berapa derajat nggak perlu. Makanya dia nggak perlu apa sensor posisi rotor nggak perlu karena sumbunya tidak berputar. Tapi kalau yang sudah Clark dan Park ya, Clark dan Park, sorry yang Park sorry, Clark juga masih sumbunya tidak berputar. Tapi ya kalau jadi transformasi ke Park, Parknya sumbunya kan berputar. Kalau sumbunya berputar, berarti perlu apa? Posisi rotor. Ya, makanya di sini ada posisi rotor, theta. Sinus theta dan cos theta itu kan kalau nggak ada tetanya, tetanya tidak tahu. Ya, ya kan susah juga di mana posisinya. Karena sumbunya berputar dengan theta. Ya, cos theta, min sin theta, ya kakak ya. Apa? Sin theta
apa cos theta kan gitu kan. Terus apa setengah gitu kan. Nah, di sini karena ada vektor apa transformasi Clark atau matriknya Clark apa sorry matrik partnya itu sudah dinamis, dia sudah berputar terhadap apa alam semesta, ya, atau rotornya itu berputar terhadap alam semesta gitu loh. Maka dia perlu adanya sensor posisi rotor, tidak hanya sensor apa IA, IB, IC, apa sensor fasenya saja. Kalau sensor fasanya untuk mengetahui arah gitu loh. Terus setelah dijadikan, tapi arahnya itu kan yang berputar adalah sensornya, tapi kan sumbunya tidak. Sumbu ABC-nya kan tetap fix, jadi nggak perlu sensor rotor. Tapi kalau sudah ditransformasi ke part, itu sumbunya berputar atau medan magnet yang berputar. Ya. Space vector magnet magnet field itu berputar, sehingga perlu adanya sensor rotor. Nah, itu kira-kira gambaran awal. Nanti di seri ketiga akan dibahas tuntas tentang sistem kontrol ini dengan lebih detail ya. Untuk itu maka kita tutup dulu apa pelatihan online, training online untuk teknologi motor listrik atau hybrid motor vehicle ini, ya, sistem motor kendaraan hybrid ini sampai di sini dan sampai ketemu di acara seri kedua ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harli dari Direktorat Informasi UM mengucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Dan sekali lagi kita ketemu di seri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.